Senang bertemu saudara kembali dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bisa kembali beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga. Tuhan, kami merindukan sungguh-sungguh kami bisa dengar suara Tuhan pagi hari ini. Karena kami mau bukan menjadi pendengar saja, tetapi juga pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami sudah siap Tuhan, kami siap sedia untuk mendengar dan bersiap sedia untuk melakukan firman Tuhan. Ini kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam 2 minggu ke depan, saya ingin mengajak kita kembali melihat tema besar tahunan kita, yaitu reset. Dan karena itu saya beri judul khotbah saya hari ini adalah memulai kembali atau starting over. Memulai kembali. Banyak orang ketika mengalami kemunduran atau kejatuhan atau keterpurukan dalam kehidupannya, kemudian dia merasa dia tidak mau bangkit lagi. Ia kemudian memutuskan untuk menyerah saja. Bahkan sampai ada yang bunuh diri karena dia menyerah. Membuat saya berpikir bahwa di dalam Alkitab ada seorang bernama Yusuf. Di dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, Yusuf ini adalah seorang yang unik sekali. Dia punya kehidupan yang punya siklus seperti ini. Yang pertama, dia hidup sebagai seorang kesayangan. Lalu kemudian tidak lama, dia bakal jatuh. Kenikmatan materi habis, dia bakal kehilangan reputasinya, bahkan harga dirinya. Dimulai dengan, kalau saudara ingat, dia pertama-tama adalah kesayangan ayahnya di rumah. Karena dia kesayangan ayah, dia anak favorit ayah, akhirnya dia dibenci sama saudara-saudaranya. Dia ditangkap, dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, dan akibatnya dia kehilangan semua kenikmatan materinya, dia kehilangan reputasinya, dia kehilangan harga dirinya, karena dia adalah budak. Tapi tidak berhenti sampai di situ, Yusuf jatuh dan bangkit berulang-ulang. Yusuf kemudian dia bekerja di rumah Potifar sebagai budak, tapi lama-kelamaan dia dipercaya menjadi kesayangannya Potifar, dia mengurus kehidupannya Potifar, dia menikmati segala yang terbaik di rumah Potifar, tapi tidak lama kemudian. Sekali lagi, Yusuf kemudian akhirnya difitnah oleh istri Potifar, dipenjarakan, dia sekali lagi kehilangan reputasinya, kehilangan harga dirinya, kehilangan segala yang terbaik, dia jatuh lagi sekarang sebagai tahanan atau narapidana. Kemudian dia dipercaya lagi sebagai seorang kesayangan seorang kepala penjara, tempat dia di penjara. Dia menikmati sebagai kesayangan kepala penjara, tetapi sekali lagi dia masih di penjara. Sampai suatu waktu Tuhan mengangkat dia sebagai kesayangan dari Firaun, penguasa di Mesir. Dia kemudian menjadi penguasa tangan kanan dari Firaun, dan dia menikmati segala kekuasaan itu, segala kenikmatan itu, dia punya reputasi yang baik sekarang, Tuhan memulihkan kehidupannya. Tetapi sebelumnya, Yusuf itu jatuh, terpuruk, habis berkali-kali. Itu yang membuat saya kagum dengan Yusuf. Yusuf berhasil terus memulai kehidupannya, meriset kehidupannya. Walaupun dia berkali-kali dia jatuh, tetapi Yusuf mau untuk tidak pernah berkata, sudah selesai. Saya menyerah saja. Yusuf terus mau bangkit, dia mau terus memulai kembali, kayak nggak ada kapoknya. Dan itu menjadi penguatan bagi kita, saudara, pada hari ini. Kalau sekarang saudara merasa, saudara sedang jatuh, terpuruk, habis-habisan. Ini kebenarannya. Kalau dulu Tuhan kita mau dan mampu menolong Yusuf untuk bangkit lagi, memulai kembali meskipun dia jatuh berkali-kali. Tuhan kita sekarang juga, dia mau dan mampu menolong kita untuk bangun kembali, memulai kembali, meskipun kita sekarang mungkin sedang jatuh atau terpuruk. Amin. Karena firman Tuhan berkata begini, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia mampu, hari ini dia juga mampu. Dan dia mau menolong kita, asalkan kita belajar sebuah kebenaran, kita perlu belajar dari Yusuf. Apa kunci sukses daripada Yusuf? Apa kunci sukses daripada Yusuf sehingga dia bisa terus memulai kembali? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian 50 ayat 19-20. Kejadian 50 ayat 19-20. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Saudara bisa baca di layar. 1, 2, 3. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf mengatakan ini setelah dia jatuh berkali-kali.
ditangkap, dijual sebagai budak, masuk menjadi tahanan penjara. Sampai akhirnya dia berhasil sukses menjadi penguasa tangan kanan Firaun. Tapi dia tetap mengatakan ini, jangan takut, aku ini kan pengganti Allah, dan semua ini terjadi karena ada rencana Tuhan di dalamnya. Mengapa Yusuf sekali lagi bisa bangkit kembali? Apakah karena dia punya modal dan tabungan yang besar? Bukan. Apakah karena dia punya keterampilan khusus, keahlian khusus yang orang lain tidak bisa? Bukan. Yusuf sekali lagi melakukan hal-hal tertentu yang membuat dia akhirnya terus bisa memulai kembali. Yang membuat dia selalu bisa mereset kembali kehidupannya. Dia melakukan dua hal, saudara. Yang pertama adalah Yusuf selalu percaya hati Tuhan, itu selalu baik. Yusuf selalu percaya bahwa hati Tuhan itu selalu baik. Lebih dari melihat apa yang terjadi, lebih daripada berusaha mengerti mengapa hal-hal buruk terjadi dalam kehidupannya, Yusuf memilih itu tetap mempercayai hati Tuhan. Meskipun, ini perlu dicatat, Yusuf tidak pernah melihat Tuhan secara langsung. Yusuf tidak pernah mengalami pengalaman rohani yang spektakuler sama sekali. Sebagai contoh perbandingan dengan ayahnya, ayah Yusuf itu bernama Yakub. Yakub punya banyak pengalaman rohani spektakuler dengan Tuhannya. Yakub sudah pernah bertemu dengan Allah dalam mimpi. Yakub sudah pernah bertemu malaikat dalam mimpi dan dalam kehidupan nyata. Yakub bahkan pernah bertemu muka dengan Allah, ngobrol, lihat tatapan mata. Yakub bahkan bergulat dengan Allah. Yakub punya begitu banyak pengalaman rohani yang spektakuler. Tetapi Yusuf anaknya, kalau saudara baca dari Kejadian pasal 37 ayat sampai 50, sepanjang 13 pasal itu, kita tidak bakal pernah menemukan Yusuf tercatat pernah mengalami bertemu Tuhan, entah dalam mimpi ataupun langsung. Yusuf bahkan tidak pernah bertemu malaikat. Yusuf hidupnya biasa saja. Tetapi meskipun Yusuf tidak pernah punya pengalaman rohani spektakuler seperti kebanyakan kita, Yusuf tetap memilih untuk percaya firman Tuhan ini. Seperti dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yusuf tetap mengimani begini, Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu. Entah itu baik, entah itu buruk. Yusuf bisa saja memilih melihat hal-hal buruk yang terjadi kepadanya. Oleh saudaranya, oleh Potifar, oleh istri Potifar, oleh juru minuman. Dia tetap bisa ingat-ingat itu, tetapi Yusuf memilih untuk melihat semua yang terjadi karena rencana Tuhan dan tetap percaya bahwa ada hal-hal baik bakal terjadi keluar daripada peristiwa-peristiwa yang buruk. Dan karena Yusuf percayalah bahwa Tuhan tidak pernah bermaksud jahat. Karena Yusuf terus percayalah bahwa Tuhan itu selalu baik. Baik dan akan selalu baik. Yusuf imannya itu berbuah manis. Dia bisa kembali. Walaupun dia jatuh berkali-kali, dia bisa kembali bangun. Dibangunkan Tuhan berkali-kali. Saya ingin mengajak kita melatih diri kita. Mari, lebih dari melihat hal-hal buruk yang terus terjadi. Lebih daripada berusaha mengerti mengapa hal-hal buruk itu terjadi pada kita. Mari kita berusaha menemukan Tuhan dan rencana kebaikannya dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu baik ataupun hal-hal yang buruk. Itu yang pertama yang Yusuf lakukan sehingga dia berhasil untuk memulai kembali. Yang kedua, saudara, Yusuf melakukan hal ini, yaitu Yusuf terus menjaga karakternya. Yusuf terus menjaga karakternya, dimanapun dia berada. Waktu dia sedang jadi jatuh, atau dia sedang sukses, dia tetap menjaga karakternya. Kita tahu dari mana? Yusuf tidak menendam, saudara. Banyak orang sudah tidak berbuat adil kepada Yusuf. Banyak orang berbuat jahat kepada Yusuf. Saya mau bayangkan kalau saya jadi Yusuf,
sudah jadi penguasa di Mesir, sudah menjadi kesayangan Firaun. Saya membayangkan apakah saya bakal lakukan begini. Waktu saya bertemu saudara-saudara saya bakal berkata, saudara-saudara, kakak-kakak terkasih, dulu kamu jual aku, sekarang aku buat kamu jadi budak juga. Apakah Yusuf balas dendam? Saya berpikir, apakah Yusuf tidak terpikir bahwa dia bisa saja pergi ke rumah Potifar, ketok pintu rumahnya, tok, lalu bertemu dengan Potifar, ketemu dengan istri, lalu berkata, kamu dulu memfitnah aku ya, aku masuk penjara, sekarang giliran kamu dan istrimu Potifar, masuk penjara gantiin aku. Apakah Yusuf membalas dendam? Apakah Yusuf membalas juru minuman Firaun yang sudah dia lakukan berbuat baik, dia nolong, tapi nggak nolong dia balik? Yusuf menjaga karakternya. Dia membuang kepahitan, dia mengampuni, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Dia tidak membalas dendam pada orang-orang yang berbuat jahat pada dia. Mengampuni mereka. Meskipun kita bisa isi sendiri kata meskipun itu. Dan ini, mengapa Yusuf menjaga karakternya, saudara? Karena ini kebenarannya. Percaya kepada hati Tuhan saja tidak cukup. Percaya saja kepada Tuhan itu nggak cukup. Karena tujuan dari kekristenan adalah untuk kita meneladani hatinya Tuhan. Tujuan dari kekristenan adalah supaya kita itu semakin mirip dengan hatinya Tuhan. Bukan cuma sekedar percaya hatinya Tuhan, kita harus semakin mirip dengan hatinya Tuhan. Untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Seperti pujian kita berkata, ubah hatiku seperti hatimu. Seperti pujian berkata bahwa kita itu sebagai bejana. Kita mau jadi seperti Yesus, semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Saudara perlu yakin begini, itu alasan mengapa kita perlu menjaga karakter kita. Karena pada akhirnya saudara, kalau kita semakin mirip dengan Bapa kita di surga, Bapa kita tidak bakal pernah membiarkan kita terus mengalami kerugian. Amin. Bapa kita, kalau kita terus percaya dengan hati dia, kalau kita terus semakin mirip dengan hatinya dia, kita bakal terus merasakan kalau kita rugi, Tuhan bakal balas berkali-kali lipat. Mengembalikannya kepada kita. Sekali lagi saudara, sebagai penutup, saya kagum dengan Yusuf. Yang setelah jatuh terus, terhempas sampai ke bawah. Tapi kayak nggak ada kapoknya. Karena inilah kapok yang paling harus kita hindari, saudara. Ada dua hal. Yang pertama, kita tidak boleh kapok untuk percaya terus kepada hatinya Tuhan. Amin. Kita tidak boleh kapok untuk terus menjadi orang baik. Amin. Karena mengapa? Karena waktu akhirnya kita melakukan firman Tuhan ini, kita bakal selalu berhasil, meskipun jatuh, terhempas, tersungkur berkali-kali. Tuhan bakal buat kita mampu untuk memulai kembali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Bagi beberapa di antara kami, mungkin sekarang kami sedang merasa, kami sedang tersungkur, terhempas, jatuh. Kami tidak tahu bagaimana bisa bangkit kembali. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa percaya terus pada hatinya Tuhan. Supaya kami bisa terus menjaga karakter kami. Tetap semakin mirip dengan hatinya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak bakal pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus memelihara kehidupan kami. Tuhan mau dan mampu untuk memulihkan kehidupan kami. Bahkan memulainya kembali. Kami bisa melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus, tolong kami percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada hatinya Tuhan. Dan semakin mirip dengan hatinya Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.